Indonesia terkenal dengan hubungan damai antar agama-agama di dunia, namun negara ini mengalami banyak konflik yang dipicu oleh agama seperti Kristen Muslim, konflik di Maluku dan Sulawesi Tengah, serta serangan teroris di banyak wilayah Indonesia. Wabah teroris terbaru pada Mei 2018 menewaskan sejumlah polisi dan gereja anggota di Jakarta, ibu kota Indonesia, dan Surabaya, yang kedua kota terbesar di negara ini. Kita akan membahas mengenai pemeriksaan praktik keterlibatan antara agama di 3 bidang Indonesia: Kepulauan Maluku, Tanah Toraja di Sulawesi, dan Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan keterlibatan antara agama lokal, dan mengeksplorasi ritual, simbol, dan narasi lisan untuk membongkar hubungan antar agama dalam Indonesia, menggunakan pendekatan sosiologi budaya dan kearifan lokal dalam kajian cerita rakyat untuk mengkaji hubungan antar agama di Indonesia. Presentasi ini menawarkan pola baru keterlibatan antar agama untuk orientasi lisan masyarakat untuk memperkaya pendekatan antar agama yang ada, dan akan menyimpulkan bahwa hubungan antar agama dalam masyarakat yang berorientasi lisan seperti Maluku, Tanah Toraja, dan Jawa Tengah di Indonesia ini perlu menyertakan bentuk lisan dan ingatan yang kolektif. Dalam materi selanjutnya, yaitu landasan sosiologis antaragama di masyarakat berorientasi lisan. Nah, dialog antaragama merupakan cara untuk memahami agama lain dan wahana untuk membawa pemeluk agama untuk bisa berinteraksi secara damai. Nah, salah satu cara untuk bisa membuat atau menciptakan jalan untuk berinteraksi secara damai ialah dengan adanya keterbukaan untuk bisa belajar daripada agama yang lain, begitu. Nah, para ulama seperti Sweetler, Puilan, dan juga Ray sepakat bahwa dialog antar agama ini tidak hanya fokus pada persamaan agama, tapi juga kepada membahas mengenai bagaimana perbedaan antar agama-agama. Seperti Sweetler berpendapat bahwa tujuan utama dari dialog antar agama ini ialah agar mitra dialog mempelajari sesuatu tentang makna akhir kehidupan yang mereka tidak tahu hanya dari perspektif agamanya sendiri, begitu. Nah, argumennya menyoroti sentralitas dan memperkaya konsep dialog antar agama dari perspektif dan pendekatan yang berbeda. Nah, dialog antar agama ini telah berkembang dari diskusi tekstual menjadi diskusi sosial tindakan. Ataulah Siddiqui menyatakan bahwa tujuan dialog antaragama ialah bergerak menuju saling pengertian dan tindakan. Nah, sarjana lain seperti Ayo berpendapat bahwa dialog harus melampaui saling pengakuan dan penerimaan untuk menciptakan rasa dan realitas tetangga yang baik. Nah, dan ia menyatakan bahwa dialog membutuhkan interaksi antar budaya karena hubungan antar budaya membuat manusia saling pengertian. Ada juga Paul Kniter juga menegaskan bahwa percakapan antar agama dan keterlibatan sosial ialah dua sisi dari dialog antar agama yang sama. Dialog antar agama ini telah menyentuh kepada masalah perasaan dalam diri manusia. Nah, Sweetler telah membahas mengenai dialog kepala, tangan, dan juga hati untuk menunjukkan aspek holistik dari dialog antar agama. Nah, dalam dialog kepala, dia menggarisbawahi bahwa kemampuan untuk belajar dari agama lain tidak ada yang tahu tentang segalanya, maka perlunya dialog, begitu. Nah, dialog tangan dalam artian bahwa kebersamaan dalam bekerja sama dengan orang lain untuk sembuhkan dunia, karena manusia tidak bisa lagi hidup sendiri-sendiri. Jadi manusia harus bekerja sama untuk menjadikannya bukan hanya rumah, tetapi juga sebuah rumah untuk ditinggali oleh semua manusia. Jadi bagaimana semua manusia bergandengan tangan untuk menyembuhkan dunia. Lalu dalam dialog hati, Sweetler mengatakan bahwa pemeluk agama menciptakan ruang untuk menghargai dan menerima keindahan tradisi dari agama lain. Di banyak komunitas yang berorientasi lisan, kelisanan tersebut telah berfungsi sebagai kunci untuk interaksi kolektif dan keterlibatan sosial. Nah, melalui perangkat kelisanan seperti ritual, lagu rakyat, dan narasi lisan, manusia telah menghasilkan pengetahuan dan nilai sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai tantangan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Di Indonesia telah dikaji mengenai peran utama dialog antar agama dalam konteks keragaman budaya dan pluralitas agama. Beragam komunitas antar umat beragama di Indonesia telah berhasil menjembatani Islam dan umat beragama lain di Indonesia sendiri. Lalu dalam teks-teks
teks-teks yang telah dipaparkan itu menjadi landasan untuk mengembangkan dialog antaragama kontekstual di Indonesia. Dan salah satu tokoh menambahkan bahwa pluralisme agama tidak hanya mengarah pada penerimaan sosial dalam masyarakat yang pluralistik, tetapi juga merupakan pengakuan yang tulus atas nilai-nilai dan tradisi keagamaan yang berbeda yang meningkatkan saling pengertian. Dan di dalam ideologi nasional, Indonesia Pancasila dan Konstitusi Nasional, Undang-Undang Negara 1945 telah memberikan dasar bersama untuk hubungan damai antara agama. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun dan menjalankan kewajiban agama sesuai dengan agama atau kepercayaan tersebut. Walaupun konstitusi telah memberikan payung politik bagi kebebasan beragama, Indonesia ini belum memiliki undang-undang khusus untuk pemahaman antar agama. Jadi Indonesia perlu memiliki peraturan sendiri untuk mengatur paham antar umat beragama itu. Lalu selanjutnya di dalam pembahasan mengenai fundamentalisme, diskriminasi telah kebijakan pemerintah dapat merugikan agama manapun di Indonesia. Nah, yang tak kalah pentingnya mengenai fundamentalisme agama di ranah non pemerintah ini, kita lihat dari contoh pada tahun 2008, Universitas Paramadina, sebuah universitas Islam di Jakarta, menerbitkan satu-satunya laporan komprehensif tentang konflik berbasis agama di Indonesia dan menyimpulkan bahwa 832 kasus kekerasan antar agama terjadi antara tahun 1990 dan 2008. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 46 kasus konflik antaragama terjadi setiap tahun di Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, konflik struktural telah menentang hubungan antar agama di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan struktural dan kebijakan pemerintah. Kita sama-sama tahu bahwasanya Indonesia adalah negara atau bangsa yang menempatkan agama sebagai jantung sistem politiknya. Sejak pembicaraan prakemerdekaan tentang sistem politik sendiri dan ideologi nasional pada tahun 1945, disinilah para pendiri negara bangsa sepakat untuk menempatkan bangsa sebagai pilar pertama dari 5 pilar, yaitu Pancasila Indonesia, di mana yang pilar pertama adalah percaya kepada Tuhan. Pilar pertama ini menyoroti tentang sentralitas agama dalam sistem politik di Indonesia. Agama dalam ranah politik mencakup agama dunia dan lokal. Namun dalam politik Indonesia mempraktikkan propolitisme negara terhadap beberapa agama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden, penetapan ke presiden, mengambil arah yang berbeda dengan pluralisme sipil agama dalam konstitusional nasional. Perda tersebut mengklaim bahwasannya negara mengakui 6 agama di dunia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, lalu juga yang terakhir adalah Konghucu. Melalui Kepres ini telah mengecualikan agama-agama yang asli yang telah ada jauh sebelum agama-agama dunia masuk ke dalam Indonesia. Dan dengan pemikiran ini, pemerintah melalui keputusan tersebut memaksa setiap komunitas agama asli untuk memilih salah satu dari 6 agama yang diakui di negara. Lalu juga masyarakat yang menolak gagasan konversi paksa dianggap ateis dan mengalami diskriminasi struktural dalam pelayanan publik, termasuk juga percaturan sipil, sekolah, dan rumah sakit. Lalu kita masuk kebijakan pemerintah lain yang menentang pluralisme agama di Indonesia adalah pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini peraturan perkawinan di bab 2 ayat yang pertama mengklaim bahwasannya pemerintah dapat melegalkan perkawinan jika pasangan memiliki agama yang sama. Nah, maka dari situ akibatnya perda atau peraturan daerah ini tersebut melarang perkawinan beda agama di Indonesia. Perda atau peraturan daerah tersebut telah melambangkan pluralisme agama di Indonesia karena perkawinan beda agama telah menjadi sentral dalam penciptaan keterbukaan dan mutualitas agama di Indonesia. Namun demikian, melalui penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berfungsi sebagai tulang punggung pluralisme agama dan pelibatan antar umat beragama di Indonesia.
melalui perkawinan beda agama dapat menciptakan rasa solidaritas sosial antar umat beragama Indonesia, dan lebih jauh lagi atau lebih baik lagi, pernikahan antar agama berfungsi sebagai titik pertemuan antara agama satu dengan agama satunya. Fundamentalisme dan kekerasan. Agama fundamentalisme merupakan agama yang menjadi tantangan bagi hubungan antar agama di Indonesia. Fundamentalisme berarti gerakan yang ada di dalam sebuah aliran keagamaan atau paham yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar atau asas-asasnya. Dengan begitu, pada akhirnya kelompok ini menjadi tertutup dengan dialog beragama antar agama. Di Indonesia sendiri, perpecahan kelompok fundamentalisme membawa dampak yang cukup buruk, yaitu terjadinya kekerasan terhadap agama minoritas sekaligus di dalam agama itu sendiri. Fundamentalisme tidak hanya terjadi di dalam ruang lingkup agama, tetapi juga terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan. Salah satunya di sekolah, yang mana lembaga sekolah merupakan tempat situs fundamentalisme berkembang. Contohnya adanya kelompok rohis siswa SMA Islam dan kelompok rohani siswa Kristen. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Sejalan dengan perspektif Tania Pfaffenhoff bahwa kedua organisasi ini pada akhirnya mengembangkan persaingan, yang mana siswa dari latar belakang agama lain menganggap orang lain sebagai musuh. Organisasi kemahasiswaan berbasis agama di sekolah ini menjadi tempat perekrutan fundamentalisme di agama. Fundamentalisme Kristen di kalangan mahasiswa di Indonesia berupaya untuk mengkonversi mahasiswa non-Kristen serta mengkonversi siswa Kristen arus utama kepada Kekristenan Injili. Dalam hal ini, pemerintah melihat kebangkitan kelompok fundamentalisme di Indonesia dan mengambil kebijakan dengan melembagakan dialog beragama melalui forum komunikasi antar umat beragama atau yang disingkat FKUB, dengan tujuan utamanya yaitu menumbuhkan pemahaman antar agama. Tetapi hal ini menjadi sesuatu yang membawa dampak buruk bagi tujuan utamanya, karena FKUB dikuasai dan bekerja untuk bagian dari agenda politik kelompok fundamentalisme di Indonesia. Dengan begitu, terjadi melalui forum tersebut diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, yang mana salah satunya mereka mempersulit tempat suci agama minoritas. Untuk itu, pada akhirnya lembaga-lembaga non-pemerintah membuka jalan bagi dialog beragama, yang mana kelisanan dalam bentuk ritual menjadi sarana utama kelompok kecil dalam hubungan antar agama dan sekaligus menjadi landasan hubungan sosial. Kelisanan merupakan alat untuk keramahan sebagai jembatan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Kelisanan juga membantu anggota masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain dan untuk memahami pesan budaya melalui ritual, simbol, dan narasi lisan. Saya akan menjelaskan tentang ritual menciptakan rasa berkomunitas dengan orang lain. Ritual ini membantu masyarakat untuk mengingat masa lalunya yang menjadi acuan di masa depan. Paul Cornetto berpendapat ritual ini akan berhasil jika dibiasakan dengan kinerja ritual. Di Maluku, ritual ini menciptakan rasa kebersamaan setelah konflik yang terjadi pada tahun 1999 sampai 2004 antara umat Kristen dan umat Muslim yang menyebabkan permusuhan di antara kedua belah pihak. Ritual dan makna mitos sudah menjadi landasan bersama yang menghubungkan suatu komunitas. Dalam budaya Maluku, ritual ini berfungsi sebagai ruang mental antara umat Kristen dan juga umat Muslim. Maluku juga menyebut ritual ini sebagai pela, yang artinya menciptakan suatu persaudaraan. Di Toraja, ritual ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ritual duka dan juga ritual kebahagiaan. Ritual duka adalah proses penghantaran mayat ke dunia akhirat. Orang Toraja percaya bahwa arwah ini dipindahkan dari dunia akhirat menuju dunia alam baka. Ini disebut dengan ritual duka.
Orang Toraja menganut 3 kepercayaan, yaitu Aluk Tolodo, Kristen, dan juga Muslim. Walaupun mereka berbeda agama, mereka bersama-sama untuk menguburkan arwah orang mati tersebut. Untuk itu, Toraja menyediakan hewan kurban sebagai bentuk kebersamaan atau sebagai bentuk persaudaraan antara umat beragama. Mereka juga membuat upacara halal bahalil yang berfungsi untuk menciptakan persaudaraan atau kunci untuk antara umat beragama. Bagi orang Jawa, ritual ini adalah keterbukaan untuk menjalin persaudaraan atau menjalin silaturahmi dengan umat beragama, sehingga halal bahalil ini sangat berpengaruh besar bagi umat beragama yang menjalin persaudaraan untuk mereka. Selanjutnya saya akan membahas dialog simbolik hubungan antara agama tanpa suara. Simbol merupakan hal sentral bagi kehidupan masyarakat yang berorientasi lisan, sebab simbol bagi masyarakat dipandang sebagai alat komunikasi. Indonesia sendiri memiliki tradisi lisan yang dominan, sehingga simbol dan tindakan simbolik menjadi sentral dalam penguasaan etika sosial. Sebab seorang mungkin saja memahami sistem makna dalam suatu masyarakat tertentu melalui simbol-simbol. Dari Geers di Indonesia menyatakan bahwa lambang-lambang keramat berfungsi untuk mensintesis etos suatu masyarakat, nada, watak, dan kualitas hidup mereka, gaya dan suasana moral dan estetisnya, dan pandangan dunia mereka, gambaran yang mereka miliki tentang cara hidup mereka. Hal-hal dalam kenyataan adalah gagasan keteraturan mereka yang paling komprehensif. Nah, oleh sebab itu, simbol sebagai wahana pemkenaan budaya. Komunitas antar agama di suatu wilayah tertentu berinteraksi dengan kelompok spiritual lainnya melalui makna simbolik. Nah, ekspresi simbolik ini dapat kita lihat pada pemakaman suku Toraja. Nah, pemakaman suku Toraja menyoroti sistem makna simbolik yang signifikan dengan hubungan antar agama. Orang-orang di Toraja, yakni termasuk Kristen dan Aluk Todolos, menggunakan pemakaman yang dipahat dari batu. Demikian, pemakaman tersebut merupakan milik dari satu keluarga. Namun, umat Islam menolak pemakaman jenazah di dinding batu, sebab menurut kepercayaan Muslim, jenazah mestinya dikubur di dalam tanah, bukan di batu. Oleh sebab itu, di dalam pemakaman yang sama mungkin akan kita temukan makam Muslim di dalam tanah dan makam Kristen dan Aluk Todolo di dinding batu. Dari ini, pemakaman menyampaikan mengenai hubungan antara agama yang tanpa batasan agama, berdasarkan budaya serta silsilah keluarga. Sehingga dari hal ini, kuburan berfungsi sebagai simbol yang menyatukan semangat solidaritas sosial. Nah, selanjutnya kita dapat melihat juga hubungan simbolik tanpa batasan agama dari kuil-kuil keagamaan Toraja. Tempat-tempat suci di Toraja dan Maluku menyampaikan makna simbolik tentang semangat saling pengertian budaya antar agama. Demikian, gereja di Toraja berbentuk tongkonan yang merupakan rumah adat Toraja. Tongkonan berpusat pada kehidupan atau poros mundi, di mana menyampaikan siklus hidup, reproduksi, dan kematian orang Toraja. Orang Toraja memaknai bahwa fungsi gereja serupa dengan tongkonan. Pusat sinode gereja Kristen Toraja. Gereja Toraja mengambil bentuk tongkonan Songgulele karena merupakan tempat perlindungan bagi semua Toraja, termasuk Kristen, Muslim, dan Aluk Todolo. Selain gereja juga ada masjid utama yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi semua orang Toraja. Terlepas dari latar belakang agama seseorang, masjid Rantepao menghiasi pintu masuk dengan tongkonan sebagai cermin masyarakat, yakni masyarakat Toraja yang beragama Islam. Maka simboliknya bahwa tempat-tempat suci agama mewujudkan sentralisasi tongkonan sebagai pusat hidup dan mati. Serta juga bagi daerah pasca konflik, tempat-tempat suci menginspirasi untuk hidup damai di masa depan mengenai hubungan antar agama.
Gereja dan masjid di Maluku menyoroti bagaimana Kristen dan Islam saling berkaitan di tempat suci agama tertentu dengan menyampaikan aspek antaragama budaya, yakni pela. Gereja di Tuhaha di desa Kristen memegang pilar Muslim di tengah tempat suci. Rohomoni desa Muslim menyumbangkan pilar ke gereja Kristen. Saat peresmian gereja, Imam Rohomoni, sesepuh Tuhaha, dan sesepuh Rohomoni meresmikan tiang atau pilar tersebut sesuai dengan tradisi Islam. Pilar itu menyandang nama Rohomoni, yakni Muslim, tetapi berdiri di dalam kuil Kristen. Demikian, hal ini menjadikan peribadatan umat Kristen di gereja tersebut berfungsi sebagai monumen zikir vela yang beragama Islam. Sebaliknya, masjid di Batu Merah, yaitu Muslim yang memiliki 4 tiang penyangga pela dari EMA, suatu desa Kristen. Kemudian, praktik renovasi budaya saat sebelum Ramadan, di mana masyarakat Batu Merah menceritakan hubungan Kristen Muslim di balik 4 pilar kepada generasi mudanya. Sehingga setiap monumen salat di Masjid Batu Merah dijadikan sebagai monumen interaksi budaya agama dengan umat Kristen melalui makna simbolik tiang atau pilar. Baik, kita masuk dalam narasi lisan dan teks lisan dalam dialog. Narasi lisan merupakan sarana komunikasi utama bagi masyarakat yang berorientasi lisan seperti Indonesia. Narasi lisan dapat dilakukan dalam komunikasi dengan kelompok lain melalui sarana verbal, yaitu melalui lagu rakyat dan cerita rakyat. Narasi lisan juga merupakan pewarisan pengetahuan lokal dan sebuah memori dari satu generasi ke generasi lainnya atau secara turun-temurun. Misalnya dalam budaya Toraja ada Tomina'a dan Mabadong, di mana Tomina'a merupakan narasi pengingatan kembali antar agama berdasarkan hubungan silsilah dan sumpah budaya dalam ritual Rambu Solo dan Rambu Tuka. Sedangkan Mabadong merupakan narasi lagu rakyat berupa nyanyian dan tarian yang mempunyai arti yaitu membantu untuk mempertahankan ingatan akan orang lain yang religius dalam ruang publik budaya. Selain di Toraja, terdapat juga di Maluku, di mana di Maluku ada lagu rakyat yang disebut kapata. Kapata ini menciptakan rasa memiliki dan menghasilkan solidaritas sosial berdasarkan narasi budaya pela antara komunitas Kristen dan Muslim. Kapata di Maluku selalu dihubungkan antara orang Maluku dengan Gunung Suci yang dinamakan Nunusaku. Orang Maluku percaya bahwa nenek moyang orang Maluku yang bermigrasi dari Nunusaku di Pulau Seram ke pulau-pulau kecil. Nunusaku menjadi penghubung bagi orang-orang yang berbeda agama dan menciptakan titik temu dan menggerakkan orang-orang untuk bersatu padu. Nunusaku dalam dialog antaragama menjadi landasan bersama bagi pemeluk agama lain. Singkatnya, solidaritas sosial dengan orang lain yang memiliki narasi budaya yang sama atau rasa orang basudara muncul ketika orang membayangkan Nunusaku sebagai landasan bersama bagi Muslim dan Kristen Maluku. Oleh karena itu, dalam membayangkan komunitas berbasis Nunusaku, umat Kristen dan Muslim yang ada di Maluku menemukan landasan solidaritas dan identitas kolektif. Benedict Anderson berpendapat bahwa melalui lagu, suatu komunitas dapat terbentuk, dan kata serempak adalah rasa memiliki di antara orang-orang yang menyanyikan lagu yang sama, seperti orang-orang yang menyanyikan lagu kebangsaan. Anderson berpendapat bahwa tidak ada yang menghubungkan kita semua kecuali suara yang dibayangkan.
kita masuk di bagian kesimpulan. Dialog antar agama merupakan cara untuk memahami agama lain dan menjadi wahana bagi agama lain juga untuk saling mengerti dengan adanya keterbukaan untuk mau belajar dari agama lain. Para ulama juga sepakat bahwa dialog antar agama ini tidak hanya berfokus pada persamaan-persamaan dari agama-agama yang ada, tetapi juga mau belajar dari perbedaan yang dimiliki oleh agama-agama lain. Berdialog atau bernarasi secara lisan merupakan sarana komunikasi yang paling utama. Dapat kita ketahui bahwa dialog antar agama yang didominasi oleh percakapan formal, interaksi agama di Indonesia melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga semua orang dapat secara sukarela berpartisipasi dalam proses keterlibatan hubungan antar agama tersebut. Tanggapan kritis. Dalam membangun hubungan antar agama sering dilakukan dengan berkomunikasi, yang mana dalam komunikasi ini harus ada rasa menghargai dan juga rasa menghormati. Namun selain daripada itu ternyata ada cara lain untuk membangun hubungan antar agama, yaitu dengan dialog simbolik. Yang mana dialog simbolik ini memiliki makna-makna yang bisa mempererat hubungan antar agama. Contohnya tempat-tempat suci di Toraja dan juga Maluku, yang mana tempat-tempat suci di Toraja dan Maluku ini memiliki makna simbolik tentang semangat saling pengertian budaya antar agama. Nah, melalui tradisi ini yang dalam bentuk simbolik bisa membangun relasi antar agama karena memiliki pengertian tertentu, di mana saat orang-orang melihat atau bahkan hadir di tempat itu atau tempat tersebut ada nilai-nilai yang mereka dapati, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bisa merubah pola pikir mereka yang dulunya berpikir sempit, yang dulunya hanya melihat agama dan budaya mereka, mulai bisa membuka diri untuk melihat dan menerima agama serta budaya lain selain daripada yang ia percaya. Namun, untuk membangun dialog simbolik ini, selain harus mengerti makna yang ada, juga harus bisa menerapkan sikap saling menghargai, menerima satu dengan yang lainnya, dan juga menerapkan etika kebajikan, yang dimana dalam etika kebajikan ini berbicara tentang kerendahan hati, komitmen, kepercayaan dalam keterkaitan, empati dan keramahan. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sikap sabar, yang mana sikap sabar ini berfungsi untuk bertujuan untuk orang-orang bisa menahan emosi mereka, bisa berpikir jernih agar tidak terjadi konflik karena kesalahpahaman yang ada.